Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmawati. Saya mahasiswi Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi D3 Kebidanan semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang batuk, pilek, panas, dan diare pada anak dan bayi. Sebelumnya saya akan mengkampanyekan tentang COVID-19. Jangan lupa di masa pandemi ini kita harus tetap dengan yang namanya 3M. Apa itu 3M? 3M adalah yang pertama memakai masker, yang selanjutnya jangan lupa mencuci tangan atau menyediakan hand sanitizer. Yang ketiga yaitu menjaga jarak atau social distancing, yaitu dengan jarak 2 atau 3 meter. Semoga video yang saya akan tampilkan ini bermanfaat untuk semuanya. Salam sehat dan semoga kita semua dilindungi dan wabah ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang batuk pilek panas. Batuk pilek panas merupakan ancaman yang paling banyak dialami oleh bayi dan balita. Kondisi tubuh bayi dan balita memang sangat rentan terhadap berbagai serangan penyakit. Apalagi di masa wabah pandemi ini, kita kadang sulit membedakan antara batuk pilek panas yang biasa maupun yang berhubungan dengan gejala COVID-19. Nah, apa penyebab batuk pilek panas? Penyebabnya yaitu proses penyebaran flu atau pilek ini bukan hanya dapat menyebar melalui seorang yang bersin, dapat juga melalui sentuhan dari seseorang yang mengalami sakit flu. Walaupun bayi belum memiliki pertahanan yang sempurna dalam melawan berbagai jenis virus, bakteri, ataupun penyakit, sebenarnya bayi sudah memiliki sistem imun yang cukup dalam menghadapi flu. Lalu apa sih tips menghadapi batuk, pilek, dan panas? Yang pertama, jangan hentikan pemberian ASI ataupun susu formula yang akan membantu dalam pemulihan bayi. Yang kedua, jangan biarkan bayi kehilangan selera makan. Tetap usahakan untuk menyiasatinya, menyuapi bayi sedikit demi sedikit. Yang ketiga, selalu cukup kebutuhan air putih pada bayi dan tambahkan buah-buahan atau jus buah. Yang keempat, pemberian obat flu perlu hanya sesuai dengan resep dokter. Pada dasarnya, flu dapat sembuh dengan sendirinya, sedangkan obat flu hanya sebagai pereda saja. Yang kelima, usahakan bayi mendapatkan waktu istirahat yang cukup dan pastikan istirahatnya dalam keadaan nyaman. Tahap selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diare. Diare di Indonesia itu merupakan penyebab kematian bayi usia 29 hari sampai 11 bulan dengan persentase yang mencapai lebih dari 30% dan sekitar 25% pada balita umur 1 sampai 4 tahun. Apa sih penyebab diare? Penyebab diare yaitu infeksi parasit, bakteri atau virus. Bayi dan balita yang banyak menyentuh benda yang belum tentu bersih akan rentan terinfeksi karena sering memasukkan tangannya yang kotor ke mulut. Selain itu, kekebalan tubuh mereka yang masih dalam tahap berkembang juga membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit. Yang kedua yaitu keracunan makanan. Yang ketiga yaitu terlalu banyak mengkonsumsi jus buah. Yang selanjutnya yaitu alergi terhadap obat-obatan tertentu. Yang kelima adalah alergi terhadap makanan tertentu, misalnya alergi susu sapi. Apa sih gejala dan dampak diare? Yang pertama, mengalami mual muntah. Yang kedua, terlihat lesu bayinya. Yang ketiga, tinja berwarna hitam, putih atau merah karena mengandung darah. Yang keempat, terdapat darah atau nanah pada tinja bayi. Lalu sakit perut, demam di atas 39 derajat Celcius, adanya tanda-tanda dehidrasi, seperti misalnya matanya cekung, kulitnya turgor kulitnya jelek, atau susah dikembalikan, dan bayi otomatis terlihat lemas dan juga tidak mau makan biasanya.
Dan apa saja sih yang bisa mencegah diare? Yang pertama, mencuci tangan bayi atau balita secara rutin, terutama setelah bermain. Yang kedua, orang dewasa yang merawat bayi atau balita juga perlu menjaga kebersihannya agar tidak menularkan mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi pada bayi. Yang ketiga, jaga agar lantai dan benda-benda yang dipegang bayi atau balita Anda selalu bersih. Yang keempat, jika bayi mengkonsumsi ASI, perah atau susu formula, selalu pastikan kebersihan dan kesterilan dari botol tersebut. Setelah itu, teruslah menyusui bayi Anda. Hal tersebut dapat membantu mencegah diare dan bayi Anda akan pulih lebih cepat. Dan jika bayi Anda terkena diare, pertolongan pertama yaitu biasanya kita gunakan Oralit. Oralit ini diseduh dengan air hangat dan diberikan kepada bayi. Ini aman untuk bayi untuk mencegah dehidrasi. Sekian video penyuluhan saya tentang batuk, pilek, panas, dan diare. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Dan salam sehat selalu, jaga kesehatan kita di masa pandemi ini. Dan semoga wabah ini cepat berakhir dengan segera agar kita dapat beraktivitas seperti semula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.